Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak saat semuanya hari ini? Saya doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT hendaknya. Nah, anak-anak saat yang soleh dan solehah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam di kelas 4. Hari ini kita masuk pada bab yang kedua tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah SWT. Nah, baik teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah SWT. Nah, sebelumnya kita semua makhluk ciptaan Allah, manusia, jin, malaikat dan sebagainya adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana caranya kita meyakini bahwasanya kita harus beriman kepada Allah SWT? Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu iman. Iman adalah secara bahasa artinya yakin atau percaya. Namun, secara ilmu tauhid, iman itu adalah kepercayaan yang diyakini dengan hati kita, kemudian kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita, amantu billah, misalnya aku beriman kepada Allah. Kemudian kita realisasikan, kita terapkan di dalam perbuatan kita, dalam berbuat keseharian kita, atau di dalam kita melakukan amal soleh. Nah, maka dari itu kembali ke pokok arti iman tadi yang artinya adalah yakin atau percaya. Maka dari itu kita harus meyakini adanya Allah SWT. Nah, sebagai contoh yang bisa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau meja itu sebelum jadi meja pasti ada yang menciptakannya. Kalau meja itu yang menciptakannya itu manusia. Kursi yang menciptakan juga manusia. Nah, kemudian mobil, sepeda, motor itu juga yang menciptakan adalah manusia. Gedung-gedung yang kita lihat, rumah kita, itu juga yang menciptakan manusia. Nah, Allah SWT, bagaimana kita meyakini Allah itu ada? Kita lihat alam semesta kita yang ada pada hari ini. Misalnya, bumi. Mungkinkah manusia yang menciptakan bumi? Tidak. Malaikat, jin, mungkinkah menciptakan bumi? Juga tidak. Nah, kemudian matahari. Mungkinkah manusia akan menciptakan matahari yang besarnya luar biasa, beribu-ribu kali lipat besarnya dari bumi kita ini? Kemudian bulan, mungkinkah manusia menciptakan bulan? Juga tidak. Nah, alam semesta ini beserta isinya itu secara alamiah Allah telah menciptakan untuk kita semua. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus meyakini itu. Karena secara alami pun kita tidak bisa menciptakan yang Allah ciptakan itu. Kita tidak bisa menciptakan binatang. Kita tidak bisa menciptakan nyamuk yang kecil pun. Kita nggak bisa membuat nyamuk seperti itu. Kalau diteliti ini, nyamuk ini luar biasa nih. Banyak kerangka-kerangka sistem yang ada pada nyamuk itu. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita kembali lagi bahwasanya kita selaku manusia yang Allah ciptakan harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada yang telah menciptakan kita semuanya. Allah itu ada yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, bagaimana cara kita mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Silakan teman-teman lihat alam semesta dan berpikirlah, kira-kira siapa yang menciptakan? Misalnya ketika Nabi Ibrahim sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau mencari Tuhannya. Ketika bintang muncul pada malam hari, beliau mengatakan ini adalah Tuhanku. Namun ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam atau lenyap. Kemudian datang pula bulan yang lebih besar dari bintang kelihatannya. Namun ketika bulan itu tenggelam juga, Nabi Ibrahim juga mengatakan aku tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam atau lenyap. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim melihat matahari. Nah, matahari
Nabi Ibrahim melihat ini kemungkinan Tuhanku ini lebih besar dari yang sebelumnya katanya kan. Nah, pas ketika matahari sore malam tiba, matahari juga tenggelam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, aku juga tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam seperti ini. Dan Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan ke aku, kalau tidak aku termasuk orang-orang yang sesat gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita lihat alam semesta kita pasti ada yang menciptakan. Itu adalah Allah SWT. Allah yang maha menciptakan. Kita yang hidup ini juga Allah yang menciptakan. Siapa yang meniup roh di dalam diri kita? Mungkinkah orang tua kita bisa meniupkan roh? Tidak. Dokter bisakah meniupkan roh? Tidak. Nah, maka dari itu dengan yang ada pada diri kita, yang kita lihat pada diri kita, yang kita lihat pada alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu menambah keyakinan kita bahwasanya ada yang menciptakan. Atau angin misalnya, bisakah manusia menciptakan angin? Angin itu ciptaan Allah SWT. Angin nggak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Itu adalah hasil ciptaan Allah SWT. Nah, nanti teman-teman silakan bedakan mana yang diciptakan Allah, mana yang diciptakan oleh manusia. Yang diciptakan Allah adalah alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan yang manusia ciptakan adalah yang sudah ada diciptakan Allah, yang kemudian diolah menjadi ciptaan yang baru. Misalnya kayu dari pohon, diciptakan manusia menjadi meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Kemudian manusia juga menciptakan mobil, perlengkapan tulis dan sebagainya, itu ciptaan manusia. Gedung-gedung juga ciptaan manusia. Namun yang alam semesta ini kayak sungai, airnya itu ciptaan Allah. Pasir, lautan, hutan-hutan yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita semua meyakini bahwasanya yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Kita yakin Allah itu pasti ada. Yakinlah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan teman-teman meyakini Allah itu ada, teman-teman diharapkan bisa melakukan amal soleh sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kata iman tadi kan seperti ini. Iman itu artinya percaya. Kalau secara tauhidnya kan tadi percaya dengan hati kita yakini Allah itu ada. Kemudian kita ikrarkan dengan lisan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian kita realisasikan, kita terapkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita lakukan dalam amal soleh kita. Kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Maka dengan keyakinan kita bahwasanya Allah itu ada, kita selaku manusia tidak boleh melanggar perintahnya. Ketika dilarang mencuri, kita jangan mencuri. Ketika dilarang berbohong, kita jangan berbohong dan sebagainya. Itu artinya kita menerapkan bahwasanya kita yakin Allah itu ada, yang maha melihat kita, yang memperhatikan kita, mendengar kita dan sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah lebih menanamkan lagi keimanan itu kepada kita, dan insya Allah orang yang beriman kepada Allah SWT dan melakukan amal soleh, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT, insya Allah akan Allah anugerahkan kepadanya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga yang indah teman-teman semuanya. Nah, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, maka Allah akan memberi mereka nantinya neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Fat ayat ke-13, "Wa man lam yu'min billahi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka kami sediakan neraka yang menyala-nyala. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita sekali lagi saya ajak teman-teman semuanya untuk tetap menambah keyakinan kita kepada Allah, dan tetaplah untuk senantiasa meyakini dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita. Oke ya teman-teman semuanya ya, rajin sholat, rajin baca Quran, dan rajin membantu orang tua, mengerjakan PR di rumah, melaksanakan tugas dan sebagainya. Itu
dengan keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah beri pahala yang berlipat gandaan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Ustaz selaku pemateri, kiranya ada kesalahan, Ustaz mohon maaf. Sebelumnya mari kita sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz selaku pemateri, kiranya ada kesalahan dalam penyampaian Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.